Halo, selamat datang di Q-Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat sehat semua yang sudah antusias terhadap podcast pertama kami, Q-Talk perdana kami. Kami menunggu saran dan kritik membangunnya untuk podcast kami ke depannya dengan harapan podcast kami dapat berjalan cukup lama dan dapat lebih berkembang, lebih bermanfaat untuk sahabat sehat semua ya. Dan kita sudah memasuki edisi kedua, episode kedua dari Q-Talk. Kita akan membahas suatu penyakit yang sudah mendarah daging nih di Indonesia dan prevalensinya cukup banyak tapi tetap menakutkan, di mana demam tinggi sedikit, lalu bintik-bintik merah. Kita sudah mengacu kepada penyakit tersebut, penyakit demam berdarah dengue. Dan kita tidak akan membahas penyakitnya, kita akan membahas sisi lainnya, faktor risiko lain yaitu adalah vektor. Dan vektor ini kita sudah mengetahui vektor dari demam berdarah dengue adalah Aedes aegypti, nyamuk Aedes aegypti. Kita akan membahas tentang siapa sih Aedes aegypti ini dan bagaimana cara pencegahannya. Untuk itu kita sudah masuk ke dalam segmen Takpas, Tanya Pakar Sehat. Kita sudah bersama dengan pakar vektor BBKK Denpasar, entomolog kesehatan BBKK Denpasar, Bli Ari Derwanta. Apa kabar Bli? Kabar baik, gimana kabar Mas Fahmi? Sehat-sehat Bli, sehat-sehat sekali. Nah Bli, yang tadi saya sudah sebutkan Bli, tentang Aedes aegypti ya. Seperti kita sudah ketahui, Aedes aegypti itu adalah vektor dari demam berdarah ya Bli ya. Dan kita sudah paham banget nih, dari SD kita sudah dijelaskan tentang ciri-ciri khas dari Aedes aegypti, yaitu adalah ekor yang belang-belang kayak gitu ya Bli ya. Okay. Nah saya sendiri sering sering dihinggapi nyamuk belang-belang Bli. Apakah itu sudah bisa dipastikan Aedes aegypti Bli? Oke. Untuk ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti sebenarnya memang salah satu dari ciri khususnya itu adalah belang pada bagian tubuhnya. Jadi ada warna hitam disertai dengan belang putih. Cuman itu tidak bisa menjadi patokan kita untuk menentukan bahwa nyamuk itu adalah Aedes aegypti atau bukan, karena ada jenis Aedes yang lain yang memang memiliki ciri khas yang sama seperti itu, yaitu Aedes albopictus. Jadi sebenarnya untuk membedakan nyamuk Aedes aegypti dengan Aedes yang lain, itu kita tidak hanya bisa melihat dari satu ciri khusus saja, cuman kita juga harus lihat dari misalnya pola hidupnya mereka, kemudian perilakunya seperti apa, tempat beristirahatnya di mana. Kita harus lihat secara keseluruhan seperti itu. Lalu Bli, mungkin ada nggak ciri khusus dari tubuh nyamuk sendiri dari Aedes aegypti ini yang kasat mata yang bisa kita bedakan terhadap nyamuk lain, atau enggak seperti yang tadi Bibi sudah bilang tentang perilaku, tempat hidup. Nah, Aedes aegypti ini punya ciri khas khusus nggak tentang itu sendiri? Benar, kalau Aedes aegypti biasanya dia perilakunya dia suka hidup di dalam rumah, di area perkotaan seperti itu, berbeda dengan Aedes albopictus. Kalau albopictus sendiri dia sebenarnya lebih suka hidupnya tuh di area luar rumah. Jadi area yang banyak ada vegetasi tanamannya seperti itu, karena ciri khasnya biasanya kalau nyamuk Aedes aegypti dia itu suka bertelur di tempat-tempat atau di tempat penampungan air yang buatan manusia seperti itu, sedangkan albopictus dia lebih senang bertelur di tempat-tempat penampungan air yang alami seperti misalnya kayak potongan bambu, kemudian ketiak-ketiak pohon seperti itu, ketiak Ranting ya, cabangan ramping ya, kayak gitu. Oke Bli, tadi sudah dijelaskan tentang Aedes lainnya Bli ya. Nah, saya jadi mikir nih, ada nggak sih vektor lain, ataukah Aedes aegypti ini adalah vektor tunggal dari vektor demam berdarah, atau ada nyamuk lain atau seperti apa? Ada. Untuk vektor lain seperti seperti yang saya bilang tadi, Aedes albopictus juga merupakan vektor dari penyakit demam berdarah seperti itu. Cuman memang seperti yang sudah dikenal masyarakat kita secara umum, memang Aedes aegypti adalah vektor utama karena memang kesenangannya dia hidup di area perkotaan, kemudian di dalam rumah. Jadi dia lebih sering kontak dengan manusia daripada Aedes albopictus yang memang
kesenangan hidupnya di area kebun seperti itu. Oke, berarti penyebutan Aedes aegypti dan sosialisasi tentang Aedes aegypti karena memang perilakunya sendiri ya beliau perilaku Iya, sendiri iya. di dalam lebih dekat terhadap Iya, kita, lebih faktornya juga lebih kuat lagi Benar, terhadap kita benar ya, beliau. benar, Nah, lalu Bli tentang faktor dari Aedes aegypti ini kan mereka kan sebenarnya tidak semua Aedes aegypti berbahaya ya Bli sebenarnya ya. Mereka adalah karier yang membawa penyakit. Nah, kita bisa nggak membedakan nyamuk tersebut itu sudah terjangkit atau belum dengan kasat mata atau memang harus dengan penelitian lebih lanjut di laboratorium seperti itu? Di sini kita harus paham dulu bahwa sebenarnya nyamuk Aedes aegypti itu bukan sebagai penyebab dari penyakit demam berdarahnya, cuman dia adalah hanya sebagai perantara atau vektornya. Jadi sumber virusnya itu dari mana ya? Dari manusia yang sakit seperti itu. Jadi manusia yang sakit digigit oleh nyamuk Aedes, kemudian virusnya itu nanti akan masuk ke tubuh nyamuk, kemudian nyamuk itu akan menggigit manusia yang sehat sehingga menularkan virus tersebut seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah kita bisa lihat dengan kasat mata bahwa nyamuk itu mengandung virus atau tidak, itu sebenarnya tidak bisa. Untuk mengetahui itu kita memerlukan uji di laboratorium seperti uji PCR ataupun uji virologi lainnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita tentukan bahwa nyamuk ini mengandung virus dengue atau nyamuk ini tidak mengandung virus dengue dengan kasat mata, itu kita tidak bisa. Oke. Seperti itu. Oke, berarti untuk pencegahannya sendiri terhadap nyamuk ya memang untuk membatasi ya membatasi pergerakan dari nyamuk tersendiri. Selain itu kita juga harus jika ada yang terjangkit lebih baik untuk isolasi atau berobat di rumah biarin lebih cepat pulih dan mengurangi kemungkinan untuk penyebaran penyakit ya beli ya. Benar. Oke, sekarang kita berlanjut ke pemberantasannya nih beli ya. Pemberantasan nyamuk atau sarang nyamuk lebih dahulu dan mana yang lebih efektif dan efisien untuk dilakukan terlebih dahulu seperti itu beli. Oke. Untuk pemberantasan ya, kalau kita bicara pemberantasan mana yang lebih penting gitu ya antara memberantas sarang nyamuk atau nyamuknya sendiri seperti itu ya, itu sebenarnya kita harus memahami dulu sebenarnya untuk mengendalikan vektor demam berdarah ini yang mana yang lebih efektif untuk jangka panjang seperti itu. Jadi misal kita mau memberantas nyamuk dengan cara fogging seperti itu kan hanya membunuh nyamuk dewasa saja, kemudian memang nyamuknya setelah dilakukan fogging nyamuknya mati, kemudian populasinya menurun, cuman itu hanya membunuh nyamuk dewasa saja yang terkena asap. Kemudian fogging itu tidak membunuh telur ataupun larva nyamuknya. Jadi 7-10 hari berikutnya itu telur dan larva itu akan menetas menjadi nyamuk dewasa kembali seperti itu. Jadi sifatnya kalau untuk fogging itu hanya sementara. Nah, untuk pemberantasan sarang nyamuk sendiri atau PSN itu memang kita langsung menyasar ke sumber dari nyamuknya sendiri, yaitu misalnya dari telur, kemudian dari larva seperti itu. Jadi kita memang memotong rantainya di situ sehingga tidak akan ada nyamuk dewasa sehingga membatasi penularan seperti itu. Berarti keduanya sama penting ya Bli, pemberantasan nyamuk dan pemberantasan sarang nyamuk itu keduanya sangat perlu dilakukan demi membatasi populasi nyamuk, membatasi sarang nyamuk seperti itu. Dan untuk larva juga jentik segala macam ya Bli ya. Nah tadi gini, kalau ditanya yang mana yang lebih penting, jawabannya mungkin memberantas sarang nyamuk lebih utama dan lebih efektif seperti itu. Sedangkan pemberantasan nyamuk dewasa hanya sebagai pelengkap atau solusi tambahan ketika memang ada kasus atau KLB seperti itu. Kita berarti membatasi kelahiran dulu lah, kelahiran nyamuknya harus ditekan supaya nyamuk dewasa tidak ada seperti itu ya Bli ya. Nah, untuk tadi Bli sebutkan juga masalah fogging ya Bli ya. Seperti yang kita tahu di masyarakat luas,
fogging ada yang pro dan kontra pastinya. Semua pasti ada pro dan kontra. Nah, sebenarnya plus minus dari fogging itu apa sih, Bli? Dan mungkin syarat-syaratnya dilakukan fogging itu seperti apa? Kalau fogging untuk persyaratan dulu ya. Kalau fogging itu sebenarnya sesuai dengan aturan. Fogging itu hanya bisa dilakukan ketika memang yang pertama itu ada kasus. Ada kasus itu yang pertama kita bisa lakukan fogging. Kemudian memang dipastikan dari kasus itu memang penularannya terjadi di lokasi itu. Gitu. Jadi ada kasus, kemudian ada populasi jentiknya atau larvanya, kemudian ada tambahan kasus di daerah itu. Jadi memang kita harus melakukan fogging untuk mengendalikan nyamuk-nyamuk dewasa yang ada di area sana yang sudah mengandung virus dengue di dalamnya, seperti itu. Itu sebenarnya tujuan utamanya fogging. Kalau misalnya dia tidak ada kasus, kemudian dia nyamuknya, populasi nyamuknya tidak terlalu banyak, itu kita tidak perlu melakukan fogging seperti itu. Lalu tadi plus minusnya dari fogging itu sendiri apa, Bli? Kalau plus minusnya, kalau plusnya sendiri seperti yang tadi di awal, memang dia untuk mengurangi populasi memang cepat. Populasi nyamuk dewasa memang cepat dia berkurang, kemudian nyamuknya cepat mati, seperti itu. Kita fogging ketika nyamuk kena asap dia cepat mati, itu seperti itu. Cuman untuk minusnya ya dia hanya bisa membunuh nyamuk dewasa. Dia tidak bisa membunuh telur, dia tidak bisa membunuh larva, sehingga dia sifatnya seperti yang tadi saya bilang, dia sifatnya hanya sementara. Seperti itu. Dan lalu, Bli, untuk fogging kan kita ketahui dia menggunakan zat kimia ya, Bli, ya. Nah, apakah ini berbahaya, Bli, untuk masyarakat umum? Kalau zat kimia sebenarnya kalau ketika kita gunakan sesuai dengan dosis yang ditentukan, itu sebenarnya tidak berbahaya gitu loh, tidak berbahaya karena memang zat kimia itu atau insektisida itu memang sudah melalui proses pengujian seperti itu ya. Cuman ketika itu sering digunakan tanpa dosis yang sesuai, artinya dosisnya tidak sesuai, itu mungkin nanti bisa berefek ke lingkungan, kemudian bisa menimbulkan resistensi di situ di dalamnya, seperti itu. Oke, Bli. Lalu, Bli, untuk fogging ini sendiri, apakah ada waktu-waktu tertentu yang lebih tepat dilakukan untuk dilakukan di lingkungan masyarakat seperti itu? Untuk fogging sebenarnya tergantung sasaran ya. Kalau kita ngomongin misalnya untuk Aedes aegypti, itu fogging itu memang disarankan dilakukan pada saat pagi atau sore hari, ketika sesuai dengan perilaku dari nyamuk Aedes itu yang memang Aedes aegypti yang memang aktifnya di pagi dan sore hari seperti itu. Kemudian faktor cuaca juga berpengaruh. Kita tidak bisa melakukan fogging ketika faktor cuaca tidak mendukung, seperti misalnya anginnya yang lumayan kencang ataupun hujan, itu tidak akan efektif seperti itu. Oke, kita sekarang mungkin berlanjut ke yang pencegahan satunya lagi ya, Bli. Pencegahan dari sarang nyamuk. Nah, kita tahu dari masa sekolah, dari zaman sekolah dan lain sebagainya, ada 3M. Mengubur, menutup, dan menguras. Dan mengubur sekarang sudah diganti menjadi mendaur ulang. Dan sekarang sudah ditambahkan dengan plus ya, Bli. Plus, ya. Mungkin Bli bisa menjelaskan tentang itu lebih detail atau lain-lain sebagainya. 3M plus ya. 3M plus ini sebenarnya adalah langkah utama dalam pencegahan penyakit demam berdarah dengue ya. Jadi 3M itu, M yang pertama itu adalah menguras. Jadi kita menguras, rutin menguras tempat penampungan air, kemudian bak mandi, toren dan sebagainya. Itu M yang pertama. Kemudian M yang kedua itu adalah menutup. Jadi fungsinya menutup itu agar nyamuk-nyamuk tidak bisa bertelur di tempat penampungan air itu. Kemudian yang ketiga,
kalau dulu kan M yang ketiga itu mengubur karena itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi M yang ketiga itu diganti menjadi mendaur ulang. Jadi mendaur ulang sisa-sisa tempat penampungan air atau botol-botol plastik yang bisa menampung air itu menjadi produk-produk baru yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Betul. Itu sebenarnya 3M. Kemudian plusnya, kalau plusnya sendiri itu adalah upaya-upaya tambahan untuk mengoptimalkan pencegahan dari Sarang nyamuk tadi. dari perlindungan dari nyamuk agar lebih optimal seperti itu. Misalnya plusnya apa? Menggunakan lotion anti nyamuk. Itu bisa kemudian ada memasang kawat kasa, kemudian ada tidak menggantung baju, itu termasuk plus-plusnya di situ seperti itu. Oke, Bli. Lalu pencegahan selanjutnya sering-sering mendengar ada pemberian ABT, Bli, atau obat tertentu lah, obat tertentu dari di mana kita taburkan ke tempat penampungan yang mungkin banyak jentiknya dan lain sebagainya. Nah, itu apakah aman, Bli? Aman untuk kita mungkin terminum, mungkin akan terpapar ke kulit yang sensitif seperti itu. Sebenarnya abate larvasida sih kita menyebutnya larvasida ya, karena abate itu adalah merek sebenarnya, merek dagang sebenarnya kalau abate. Cuman masyarakat kita memang lebih familiar dengan abate, tapi sebenarnya itu larvasida dengan kandungan bahan aktif TMFOS namanya, seperti itu. Abate sebenarnya relatif aman kita gunakan apabila memang sesuai dosis yang ditentukan, karena abate itu dia tidak berbau, kemudian dia tidak merubah warna dari air. Kemudian larvasida ini sebenarnya digunakan untuk membunuh larva nyamuk di tempat penampungan air. Kemudian cara kerjanya memang mengganggu sistem kehidupan jentik sehingga dia tidak bisa berkembang menjadi nyamuk dewasa, seperti itu. Secara umum larvasida ini sangat aman digunakan pada tempat-tempat penampungan air yang ada di rumah tangga, asalkan dia sesuai seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan ketentuannya. Misal dosisnya 1 gram harus untuk 10 liter air, seperti itu. Kemudian dia tidak digunakan secara berlebihan, kemudian dia tidak digunakan pada tempat penampungan air yang airnya memang langsung diminum tanpa pengolahan. Seperti itu sih. Tapi jika terminum tidak ada masalah ya, Beli ya? Misalkan dengan intensitas yang sedikit. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Kalau misalkan kita sudah rajin nih, sudah tertib dengan 3M plus, apakah ABT bisa diberhentikan gitu, Beli? Maksudnya kalau kita sudah melihat penampungan air kita aman dan tidak ada jentik seperti itu, berarti ABT tidak perlu dipergunakan seperti itu. Kalau kita sudah melakukan upaya 3M itu secara maksimal, misalnya secara rutin, melakukan misalnya menguras, menutup, kemudian mendaur ulang seperti itu, sebenarnya itu sudah menjadi langkah yang sangat efektif sebenarnya dalam mencegah berkembangnya larva dari nyamuk Aedes itu. Kemudian secara prinsip sebenarnya ketika kita menguras bak mandi misalnya sebagai contoh 1 minggu sekali, itu sudah cukup untuk memutus dari siklus perkembangan nyamuk itu, seperti itu. Tapi larvasida ini tetap bisa kita gunakan sebagai upaya tambahan. Upaya tambahan dalam arti misalnya ketika kita ada punya tempat penampungan air yang memang agak susah kita bersihkan secara rutin, seperti itu. Kemudian seperti contoh misalnya kayak toren yang mungkin kita tidak bisa bersihkan seminggu sekali, kemudian ada bak beton yang ukurannya cukup besar, ABT bisa larvasida ini bisa menjadi solusi tambahan seperti itu. Berarti tadi sudah dijelaskan inti dari misalkan seperti untuk menguras 1 minggu sekali ya, Bu ya. 1 minggu sekali karena periode larva itu berubah menjadi nyamuk 7 sampai dengan 10 hari. 7 sampai 10 hari. Yang sampai 10 hari. Dan untuk ABT sendiri adalah solusi
solusi Tambahan, alternatif, benar, benar. alternatif sama seperti fogging tadi ya Iya, Pak ya. ha-ha. Solusi alternatif untuk pencegahan kita terhadap sarang nyamuk. Oke. Oke, mungkin itu saja Bli. Terima kasih banyak atas informasi-informasinya. Sahabat sehat, jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan rumah, lingkungan sekitar karena lingkungan dapat berakibat baik untuk kesehatan kita. Tadi 3M, jangan lupa menguras, menutup, dan mendaur ulang ditambah plus-plus yang lain ya. Plus-plusnya. Dan untuk fogging, abate jangan takut, walaupun itu alternatif, tapi pasti akan digunakan dengan syarat-syarat tertentu oleh petugas-petugas yang sudah memberikan. Oke, mungkin terima kasih pada Bli Ari atas waktunya, atas kesempatannya di Terima kasih Mas podcast Fahmi. kita kedua hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman, terima kasih atas antusiasnya. Kami sangat menunggu saran dan kritik yang membangun, dan jangan lupa untuk ide dari podcast selanjutnya ditulis di komentar ya. Oke, saya Fahmi Al-Farisi, salam sehat.